pada pagi hari ini tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu dari kerinduan hati kita, bukan karena kita disuruh oleh papa mama, bukan karena kita disuruh oleh siapa saja, tapi sadar kita memerlukan Tuhan. Amin. Sadar bahwa sebagai ungkapan ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Wow, luar biasa ya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Makanya kita perlu benar-benar bukan hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar ada kerinduan yang di dalam hati ini, rindu berjumpa dengan Allah. Dan kita percaya di tempat ini ada kehadiran Allah akan hadir. Kalau kita benar-benar rindu akan Tuhan, Tuhan juga akan menemui kita. Orang Kristen, ibadah merupakan inti dari kehidupan orang Kristen. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa sejak dari semula dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran, ya, bahwa Allah itu memerintahkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Allah memang layak untuk disembah dan kita hormati karena perbuatannya yang besar yang telah dilakukannya. Amin, saudara. Dan setiap orang yang mengenalnya pasti akan memberi rasa hormat dan memberi pujian syukur kepadanya. Di dalam Perjanjian Baru, ibadah yang menjadi hal utama adalah pribadi Yesus. Penulis surat Ibrani menegaskan bahwa persekutuan dengan Kristus adalah dasar dari ibadah orang percaya. Kita baca di dalam kitab Ibrani 10 ayat 19, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, saudara, penulis Ibrani ini menyatakan bahwa darah Yesuslah yang telah membuka jalan menuju tempat kudus. Saudara, penulis Ibrani ini menggunakan konsep yang sama ya, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ketika memasuki tempat yang kudus itu harus membawa persembahan, yaitu darah sebagai tebusan. Sebab kita tidak layak datang kepada Allah karena kita orang berdosa. Harus ada sesuatu persembahan sebagai tebusan supaya kita datang kepada hadirat Allah, ke tempat kudus. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama ya, ini perlu kita pemahaman sebagai orang percaya. Dalam Perjanjian Lama yang dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus ini hanya seorang imam besar ya, dan itu hanya satu kali di dalam 1 tahun pada hari raya pendamaian. Ini imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa korban, yaitu darah hewan yang telah disembelih sebagai penyembahan, sebagai korban tebusan. Maka Allah senang dan menerima ibadah daripada umatnya, menerima penyembahan umatnya. Dan di dalam Perjanjian Baru, saudara, Yesus sendiri yang menjadi korbannya. Kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan
dan percikan abu lembu muda yang menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin, saudara. Jadi ketika Yesus mati, apa yang dilakukannya? Ketika tubuhnya di dalam kubur, tetapi roh jiwanya dan naik ke ruang Maha Kudus yang di surga. Ketika Yesus masuk ke ruang Maha Kudus yang di surga, dia membawa persembahan, darahnya sendiri yang dipersembahkan. Nah, saudara, itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan itulah ya, sehingga menjadi korban penebusan, jadi satu kali untuk selama-lamanya. Maka Allah melayakan umatnya sekarang ini. Karena apa? Jadi ketika saudara dan saya datang menyembah kepada Allah, kepada Bapa di surga, itu bukan karena kebaikan kita, saudara, tetapi karena darah yang telah dipersembahkan oleh Yesus Kristus dulu kepada Allah. Jadi ini menjadi suatu pemahaman yang benar, saudara, bagi setiap kita yang percaya. Jadi sekarang tuh kita punya akses langsung menuju kepada Allah melalui pengantara imam besar agung kita, Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pengantara kita. Jadi siapapun kita hanya percaya kepada Yesus sebagai pengantara bagi kita dan Allah, maka kita layak untuk datang memuji menyembah Dia, saudara. Terus sebelumnya itu kita tidak layak, kita orang berdosa, kita tidak bisa menghampiri Allah. Oleh karena darah Yesus yang telah dipersembahkan oleh Yesus, itu yang melayakkan saudara dan saya. Ibrani 4 ayat 16, ya, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin, saudara. Ibadah yang sejati, Rasul Paulus menasihatkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin, saudara. Ya, atas kemurahan Allah yang besar ini, sebagai respon yang layak kita berikan adalah penyerahan diri sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Jadi satu bentuk respon kita. Bagaimana respon kita setelah kita menerima kasih karunia-Nya, setelah kita menerima kemurahan Allah. Dan ini merupakan tanggung jawab pribadi lepas pribadi, saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ibadah yang sejati itu bukan ibadah rutinitas, ya, tetapi dari hati yang rindu kepada Allah, yang rindu mengasihi Tuhan. Jadi kita ibadah tuh dengan tulus, dengan segenap hati. Kalau di gereja, karena ini teman-teman ini kadang-kadang begini, waduh, di gereja ya ketok aneh ya, rohani sekali gitu. Tetapi kalau di luar kok rohaya, bukan rohani gitu. Waduh. Jadi lain, kalau di gereja ibadah ya di gereja ini, bukan, saudara. Di luar juga ibadah, ya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Jadi dimanapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, baik kita di tempat pekerjaan, baik di dalam masyarakat, dimanapun kita berada, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan, hidup yang benar. Jadi setiap aktivitas kita, ya, seluruh
kehidupan kita, ibadah, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu namanya ibadah, saudara. Jadi mempersembahkan tubuh berarti seluruh pikiran, baik perkataan dan perbuatan itu yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kenapa kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, saudara. Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, kita baca lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin, saudara. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan setiap orang percaya, ya. Sebab itu tubuh harus dijaga dan dipelihara dari perbuatan dosa dan dari kenajisan, saudara. Jadi hak kepemilikan itu atas diri manusia ini telah beralih kepada Allah yang telah menciptakan dan yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita. Jadi jangan kompromi lagi dengan dosa, sekecil apapun, karena dosa itu akan mengikat, saudara. Supaya hal-hal yang kecil mungkin kita anggap itu masih kecil gitu ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar, sama, saudara, sama. Jangan pelihara. Kemudian yang kedua, saudara, Rasul Paulus mengingatkan ya bahwa harus ada pembaharuan budi. Di dalam Roma 12 ayat 2 kita baca ayatnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ibadah yang sejati ini menuntut adanya perubahan pola pikir, saudara. Untuk menyenangkan Allah itu tidak cukup kalau kita itu menghindari pengaruh yang buruk, tetapi kita sendiri harus mengubah sifat karakter kita yang kurang baik, saudara. Allah tidak memaksa kita untuk berubah, tetapi kita mau melakukannya karena kita mengasihi Allah. Kita harus mengubah kepribadian kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, perubahan ini digambarkan seperti ulat menjadi kupu-kupu, saudara. Ini proses metamorfosis ya, saudara. Jadi kita harus berubah, mengenakan kepribadian yang baru, kepribadian seperti anak-anak Allah. Kalau dulu mungkin kita menjadi ulat itu mengerikan, saudara, ya, menjijikkan. Tetapi berproses menjadi kupu-kupu yang indah, jadi perubahan budi. Ya, orang Kristen harus mengalami hidup dengan pertumbuhan dan yang konsisten, menanggalkan karakter duniawi yang lama dan mengenakan karakter yang kudus. Di dalam Yakobus 1 ayat 21, ini ayat yang terakhir, yuk kita baca sama-sama, saudara, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin baik sebagai anak-anak Allah yang hidup di akhir zaman ini, menjadi kesaksian, menjadi berkat, saudara. Ya, Yakobus 1 ayat 21, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Katakan amin, saudara.
sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya.